Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di live Instagram Pajak Taman Sari. Nah, kawan pajak, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang hangat di kalangan masyarakat dan dekat sekali dengan kita. Tak lain dan tak bukan, yaitu Cortex. Nah, oleh karena itu, di sini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu fungsional penyuluh pajak dari KPP Taman Sari, yaitu Mas Rian Wicaksono. Nah, mungkin kita sapa dulu ya. Selamat pagi Mas Rian. Selamat pagi. Tadi juga sebenarnya mbaknya belum memperkenalkan diri. Ini nama siapa? Oh iya Mas. Perkenalkan dulu kawan pajak, saya Lia, mungkin lebih akrab panggil Nia ya. Juga salah satu penyuluh pajak di KPP Taman Sari. Jadi memang kita ini rekan ya, tapi Mas Rian ini emang senior kami kawan pajak. Dan faktanya Mas Rian ini juga merupakan koordinator penyuluh di KPP Taman Sari. Kalau koordinator itu tugasnya ya melakukan perencanaan dan mengawasi ya semua kegiatan penyuluhan yang kita selenggarakan seperti itu ya Mas Rian ya. Oke Mas Rian. Nah mungkin langsung saja ya Mas ya. Nah hari ini saya ingin banyak bertanya-tanya nih sama Mas Rian terkait dengan Cortex. Nah, kurang lebih mungkin selama 2 bulan kita sudah mengimplementasikan Cortex ini ya di Indonesia ya Mas ya. Mungkin kawan pajak sudah familiar ya dalam penggunaan Cortex, atau mungkin kawan pajak di rumah masih ada yang bingung atau ingin tahu lebih detail nih terkait dengan Cortex. Nah Mas Rian ini mohon bantuannya untuk pencerahan buat kawan-kawan pajak ini. Oke. Mungkin kita mulai saja ya Mas ya. Pertanyaan yang pertama nih Mas, buat kawan pajak yang belum tahu nih istilah dari Cortex, sebenarnya Cortex itu apa sih Mas? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Nia, mungkin pagi ini boleh saya awali dulu dengan pantun ya. Oh boleh. Karena tadi kita kayaknya masih belum rileks ya. Iya. Mungkin saya akan membuka dengan pantun. Ubur-ubur ikan lele, mari membaur kita belajar kotak bersama-sama Le. Gitu ya. Oke. Saya juga mau balas pantun ya. Oh, Mbak Nia punya juga ternyata ya. Oke, boleh. Bunga mawar, bunga melati. Oke, cakep. Harum semerbak di pagi hari. Ya, artinya. Mari kita awali live pagi ini. Semoga bermanfaat untuk diri. Amin. Ya, siap ya kawan. Baru ini kita lebih ini ya Mbak Nia ya. Oke, mungkin tadi Mbak Nia sempat menyinggung tentang ini ya, Cortex itu apa ya. Nah, kawan pajak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Cortex, memang kita perlu tahu ya, sebenarnya apa sih itu Cortex ya. Kita berkenalan dulu, karena kan kata orang tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang Cortex, kita perlu mengerti dulu apa sih sebenarnya Cortex itu. Kan kalau Cortex ya, core itu inti, teks perpajakan. Nah, Cortex itu sendiri berasal dari Cortex Administration System, atau bisa diartikan sebagai sistem inti administrasi perpajakan. Bahasanya saja sudah inti ya kawan pajak. Jadi semua layanan aplikasi yang ada saat ini di Direktorat Jenderal Pajak itu digabungkan di dalam Cortex ini, atau sistem inti administrasi perpajakan. Nah, awal Cortex ini atau SIAP ini adalah dari Perpres nomor 40 tahun 2018, yaitu tentang proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, mulai dari situ idenya adalah proses bisnis yang sudah ada pada waktu itu ya, yang existing. Kalau kawan pajak tahu itu seperti e-faktur, seperti aplikasi-aplikasi DJP online ya. Biasanya kan kita lapor SPT tahunan dan yang lain kan dari DJP online ya. Lalu kalau untuk pendaftaran biasanya kita daftar melalui IREK. Nah, itu idenya adalah
kita ingin menggabungkan semua aplikasi tersebut di dalam satu website atau satu sistem di mana wajib pajak bisa mengakses untuk pelaporan, untuk pembayaran, untuk pelayanan administrasi semuanya diharapkan ada di situ. Oke, satu aplikasi untuk semuanya begitu ya Mas ya. Betul. Nah, jadi mungkin kita akan mulai lihat dari luarnya dulu ya. Iya. Apa saja sih yang berubah? Nah, sebenarnya pada intinya itu ada 5 proses bisnis ya yang mengalami perubahan utama kawan pajak. Jadi yaitu proses bisnis registrasi, pembayaran, pelaporan SPT, lalu ada manajemen akun wajib pajak, serta ada layanan administrasi. Oke, ada 5 proses bisnis. Ada ya, 5 Mas, proses ya. bisnis utama yang mengalami perubahan seperti itu. Mungkin saya akan mengenalkan sedikit-sedikit ya apa sih yang perubahan utama yang berubah dari 5 proses bisnis ini. Nah, kalau dari proses bisnis registrasi ini yang harus kita cermati ya, perubahan yang paling mendasar itu adalah NPWP-nya atau TIN ya, Tax Identification Number. Kalau kawan pajak dulu NPWP-nya itu kan hanya 15 digit ya. 15 digit. 15 digit dan itu diberikan ketika kita mendaftarkan NPWP. Nah, kalau sekarang itu Mbak Nia dan kawan pajak ya sudah berubah menjadi 16 digit ya. Sebenarnya di tahun kemarin kita sudah sosialisasi juga bahwa peralihan ya. Peralihan dari NPWP 15 digit ke 16 digit. Mungkin banyak juga kawan pajak yang tahu bahwa tahun kemarin kita sudah mulai mengadakan pemadanan ya. Nah, itu pemadanan dari NIK menjadi NPWP. Ya, itu tujuannya agar si NPWP kita yang tadinya 15 digit berubah menjadi 16 digit sesuai dengan sistem yang baru. Oke, berarti sinkron ya Mas ya, dari orang pribadi itu dipadankan Betul. menjadi nikah gitu ya. Betul. Jadi khusus untuk orang pribadi itu kita mengambil NPWP-nya dari nomor induk kependudukan ya, NIK yang ada di KTP kawan pajak. Nah, kita sekarang memakainya itu. Jadi bagi kawan pajak yang sudah memiliki NPWP sebelumnya itu tinggal pemadanan saja menjadi NIK. Nah, kemarin kan itu sudah dilakukan tuh di tahun kemarin ya. Juga sudah digandang-gandang, ayo melakukan pemadanan nih yang Betul. belum, seperti itu. Seperti itu, pemadanan yang tahun kemarin itu gunanya ya untuk sekarang ini agar dalam sistem yang baru kawan pajak bisa mengakses NPWP 16 digit ya. Itu untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk badan pemerintah dan sejenisnya ya, seperti instansi pemerintah juga, badan-badan umum. Nah, itu kan nggak punya NIK nih, ya. Kawan pajak itu kan nggak ada NIK-nya. Nah, itu tinggal sebenarnya simple, tinggal menambahkan 0 di depan NPWP 15 digit yang sudah dimiliki. Oke, tambahin angka 0 aja. Tinggal tambahin angka 0. Jadi kan mungkin kalau sistem sekarang kalau ada yang belum tahu ya, misalnya kok ini NPWP-nya jadi 16. Nah, itu sebenarnya cuma tinggal menambahkan 0 saja, tidak perlu melakukan pendaftaran lagi atau apa-apa. Kita sudah mensinkronkan khusus untuk badan dan instansi pemerintah itu tinggal menambahkan angka 0. Oke, jadi cukup mudah ya Mas ya. 16 digit tinggal tambahkan angka 0 ya, untuk khusus pajak untuk badan dan instansi pemerintah seperti itu. Nah, bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan itu bisa silakan melakukan pemadanan di KPP terdekat ya. Kalau untuk yang NPWP aktif biasanya itu sudah kita padankan secara sistem seperti itu. Mungkin nantinya Indonesia ini akan mengarah ke satu identitas untuk segala administrasi seperti itu ya Mas ya. Kita harapkan seperti identification ya. Betul, kita harapkan akan menjadi single identification. Mungkin kita mulai dari NPWP ini ya. Jadi kalau mungkin juga ada kendala kawan pajak kok ini NPWP saya tidak bisa dipadankan atau NIK saya tidak bisa dipadankan. Nah, itu silakan kawan pajak juga berkoordinasi dengan Disduk Capil ya, karena Direktorat Jenderal Pajak ini mengambil data murni dari Disduk Capil. Jadi apabila ada kesalahan data di sana, mungkin kawan pajak bisa mensinkronkan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, itu perubahan yang mendasar. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi NPWP 15, adanya adalah NPWP 16 digit. Kalau nanti perusahaan kawan transaksi minta NPWP, ya udah kita kasih NPWP yang 16 digit. Betul, ya, langsung kasih saja NPWP 16 digit. Juga kalau bukti
misalkan kita bekerja di perusahaan ya, bendahara atau HRD kita meminta mana NPWP masnya nih, nah itu bisa dikasih nik aja. Klik aja. Iya, selama sudah sinkron atau sudah padan di sistem kita ya. Nanti soalnya sudah tidak bisa lagi kawan pajak untuk 2025 ini, misalkan dibuatkan bukti potong tetapi menggunakan NPWP 15 itu sudah tidak terbaca di sistem. Jadi harus menggunakan nih. Nah, itu perubahan mendasar yang pertama. Terus mungkin perubahan mendasar yang kedua yang perlu kita cermati adalah sekarang sudah tidak ada lagi NPWP cabang yang sejajar dengan kedudukannya dengan NPWP pusat. Gitu. Iya. Kalau dulu kan saya punya banyak cabang nih. Iya. Nah, di sini. Nah, ada 5 cabang, saya punya 5 NPWP NPWP tambahan. ya, yang sama gitu Yang kan sama, kedudukannya. ya. Nah, kalau jadi sekarang kawan pajak misalkan kayak Mbak Nia ini ya, Mbak Nia kan misalkan dia kan asalnya dari Solo nih, misalkan terdaftar di KPP Surakarta ya kan. Tapi Mbak Nia ini misalkan punya usaha juga di sini di Taman Sari. Nah, kalau sebelum S16 Cortex kan Mbak Nia punya 2 NPWP ya, Iya. di 00 di Surakarta dan ada 001 di Taman Sari. Nah, kalau sekarang sudah tidak begitu lagi kawan pajak. Jadi sekarang semua sudah dipusatkan di administrasinya di pusat gitu. Jadi yang untuk yang cabang itu tidak ada lagi 001 tetapi gantinya adalah NIPKU. Nah, apa itu NIPKU? NIPKU adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Oh iya. Itu ada 22 digit. Jadi kedudukannya itu tidak sama dengan NPWP ya, kawan pajak. Tetap NPWP-nya hanya satu yang tadi hanya ada di Surakarta. Tapi nanti ketika untuk administrasinya kita bisa pilih NIPKU-nya yang mana tempat usahanya. Misalkan ada tempat usahanya lebih dari satu, seperti itu. Seperti itu tinggal dipilih saja ya Mas. Betul. Ya, sesuai transaksinya dari mana. Iya, kalau pada prakteknya banyak misalkan membuat faktur. Nah, yang perlu dibuatkan faktur adalah bukan yang di alamat NPWP pusat, bukan yang di Surakarta misalkan Iya, tadi, misalkan yang di Taman Sari. Iya. Nah, nanti ketika membuat faktur, NPWP yang diinput tetap NPWP pusatnya Mbak Nia, tapi nanti di NIPKU itu dipilih NIPKU dengan alamat cabang yang di Taman Sari. Seperti itu. Administrasinya juga sudah terpusat ya, kawan pajak. Jadi misalkan yang 001 tadi saya mau mengurus di Taman Sari nih, oh sekarang itu berarti semuanya sudah terpusat di KPP pusatnya yang terdaftar, seperti itu yang dasar. Jadi sudah tidak ada lagi NPWP cabang. Ya. Jadi pusat ini mengurus segala hal semuanya. Betul. Yang terkait dengan cabang-cabang yang ada seperti itu. Iya, pembayaran, pelaporan semuanya dilakukan oleh NPWP pusat. Terintegrasi jadi satu. Betul, terintegrasi jadi satu. Oke, selain itu apa Mas yang berubah Mas? Nah, di bagian registrasi juga mungkin dasar utama di Cortex itu akan diberi kemudahan untuk mengubah data itu tidak perlu datang ke KPP ya, KPP kita terdaftar. Jadi kawan pajak bisa menggunakan Cortex di menu registrasi ya, di menu portal saya, di menu portal saya dan informasi umum itu nanti bisa mengubah data, alamat itu melalui Cortex. Oh berarti saya nggak perlu datang ke KPP terus ngisi formulir Iya, gitu, nggak perlu lagi Mas, betul. bisa online ya semuanya. Bisa, ya? jadi 2 kanal ya Mbak ya. Kalau mau datang boleh, mau main mungkin Oh, kan, iya. mau berkunjung ke KPP juga masih bisa, tetapi kita beri kemudahan di Cortex juga bisa untuk mengubah data-data tersebut. Jadi kawan pajak bisa lebih update nih, misalkan oh nomor handphone saya ganti ya, atau yang sering ganti kan email gitu. Nah itu bisa diubah melalui Cortex tadi. Konteks tadi. Ya. Nah, ini cukup membantu ya kalau misalkan perantauan itu kan pasti kalau mau KPP daftar juga susah. Betul. Jadi kita bisa ngajuin secara Manfaatkan online ya. melalui Cortex. Nah, selanjutnya perubahan yang mungkin ada di proses bisnis SPT ya, saya mungkin akan mengenalkan perubahan yang ada di proses bisnis SPT. Mungkin yang sangat terlihat itu adalah saat pembuatan faktur ya. Kalau faktur ini kan dulu mungkin kawan pajak yang PKP paham ya, kalau apabila ingin membuat faktur itu kita harus minta nomor seri faktur Ya. di Innova ya, Betul, Kak Nia gitu. minta berapa puluh gitu. Iya, aplikasi sebelum Innova. betul, sebelum kita membuat faktur kita harus punya nomor faktur dulu tuh kalau dulu. Nah, di Cortex ini itu tidak perlu lagi dilakukan. Jadi
ketika kita membuat faktur, nomornya akan otomatis disediakan oleh sistem seperti itu. Jadi selama kita PKP, kita bikin langsung faktur pajak, dan nanti nomornya akan otomatis keluar ya. Itu seperti dengan bukti potong. Bukti potong kan juga sudah diterapkan sebenarnya di DJP online. Nah, ini sekarang diterapkan juga di Cortex untuk faktur dan bukti potong, nomornya sudah keluar secara otomatis. Seperti itu. Nah, mungkin juga penerapan pelaporan seperti bukti potong ya. Kalau dulu kan di Ibukot kita bikin bukti potong di situ, pelaporan di situ, gitu kan. Nah, ini diterapkan juga sekarang di pelaporan SPT masa PPN. Kalau dulu mungkin kawan pajak yang PKP bikin dulu tuh di e-faktur di desktop ya, aplikasi e-faktur desktop, kita bikin fakturnya. Lalu setelah semuanya beres, kita buka lagi web e-faktur untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN. Nah, untuk di konteks ini, kawan pajak tidak perlu melakukan dua hal itu karena sudah disatukan ya menjadi satu tempat, yaitu di konteks DJP tadi. Jadi kawan pajak membuat faktur di situ, melaporkan SPT juga di situ. Seperti itu untuk perubahan mendasar di proses bisnis SPT kan ya. Berarti nggak harus buka banyak website ya Mas ya, nggak harus pakai aplikasi lagi, kita cukup mengakses Cortex untuk melaporkan SPT. Iya betul kan, ide awalnya memang untuk agar wajib pajak ini cukup membuka satu tempat saja. Nah itu makanya sekarang disatukan semua di Cortex seperti itu. Mungkin proses bisnis selanjutnya Mas yang berubah apa aja? Selain itu nanti ada proses bisnis pembayaran, ada juga untuk manajemen akun wajib pajak tadi ya, dan juga untuk pelayanan administrasi. Mungkin kalau perubahan mendasar yang ada di pembayaran kali ya, kalau perubahan mendasar yang ada di proses bisnis pembayaran itu, kalau sekarang untuk billing, nah ini kawan pajak mungkin harus perhatikan hanya beberapa jenis pajak yang bisa dibikin kode billing secara mandiri. Kalau dulu kan kita bisa bikin mandiri untuk semua nih Mbak Nia. Jadi misalkan untuk PPN juga kadang ada wajib pajak yang membuat billingnya dulu. Memang harus membuat billingnya dulu ya. Setelah kita tahu kurang bayarnya, kita bikin kode billingnya lalu kita masukkan ke TPN. Nah kalau sekarang sudah tidak begitu lagi untuk semua jenis SPT. Nanti kawan pajak membuat konsep SPT-nya dulu. Nah setelah membuat konsep SPT, nanti kawan pajak kalau sudah dirasa benar penjumlahan dan kurang bayarnya, silakan nanti di menu bawah ada bayar dan lapor. Nah nanti kode billing akan terdownload secara otomatis apabila sudah berhasil mengkonfirmasi tanda tangan. Seperti itu. Jadi berbeda ya Mas ya. Kalau sebelumnya kita harus bikin kode billing dulu, dibayar dulu, terus kita masukkan NTPN-nya. Nah sekarang dibalik berarti mungkin prosesnya. Kita lapor SPT dulu, baru nanti kode billingnya terdownload, kita bayarkan. Iya betul. Jadi kita bikin konsepnya, kode billing terbentuk, baru nanti kan SPT jadi menunggu dibayarkan tuh Mbak Nia. Ketika kita sudah berhasil ya, kawan pajak berhasil membayarkan, nanti SPT-nya baru pindah ke status SPT yang telah dilaporkan dan menerima bukti penerimaan elektronik. Seperti Mas. Itu. Jadi banyak sekali ya perubahan yang ada di Cortex ini ya Mas. Ya. Mungkin kita seiring berjalannya waktu, mungkin hal baru kan memang harus ini ya kita lakukan, butuh kebiasaan ya seperti itu ya Mas ya. Nanti kan akan menjadi terbiasa ya dengan sistem yang baru ini. Seperti itu. Terima kasih Mas dengan penjelasannya. Nah mungkin setelah ini kita akan membahas nih, ada beberapa pertanyaan dari kawan pajak yang sering ditanyakan nih Mas. Kalau ada wajib pajak yang ke helpdesk, nah itu biasanya sering nanya, atau yang melalui telepon itu juga sering nanya pertanyaan-pertanyaan. Pasti kawan pajak kan rasa ingin tahunya tinggi ya, karena kan ini sistem baru, itu kan pasti apa sih ini Cortex gitu, pasti muncul banyak pertanyaan, itu pasti wajar. Nah yang pertama nih Mas, boleh tahu nih Mas, kalau sebelumnya kita kan sudah punya aplikasi DJP online ya. Nah saya kan ini orang pribadi ya, saya punya akses di DJP online sudah buat melaporkan, sudah punya buat lapor SPT tahunan, nah kan semuanya di situ. Nah ini gimana Mas nanti untuk menggunakan Cortex nih? Nah apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menggunakan Cortex
Cortex ini. Kan pasti kawan pajak nih dari tadi udah dijelaskan Cortex tapi ngaksesnya gimana Iya. nih Kak gitu kan. Betul. Kita akan awali ya dengan bagaimana sih cara kita mengakses Cortex ini. Jadi alamatnya kawan pajak ada di cortexdjp.pajak.go.id ya. Nanti silakan buka website tersebut. Nah, nanti ketika tampilan pertama akan muncul halaman login. Oke. Nah, bagi kawan pajak yang sudah terdaftar ya, sudah memiliki NPWP dan seperti Kak Nia tadi sudah sering akses DJP online untuk lapor SPT tahunan, untuk lapor SPT badan dan sebagainya. Nah, ini tidak perlu melakukan registrasi lagi. Ini kadang ada yang salah, saya registrasi kok nggak bisa di Cortex. Iya. Nah, padahal sudah punya NPWP. Nah, kalau sudah punya NPWP itu tidak perlu lagi registrasi di Cortex. Tapi ada hal yang perlu dilakukan yaitu dengan memilih opsi lupa kata sandi. Nah, di lupa kata sandi ini silakan kawan pajak pilih. Nanti akan muncul halaman lupa kata sandi tersebut. Nah, nanti kawan pajak silakan input untuk orang pribadi nik ya. Nah, karena di Cortex ini tadi ya sudah saya bilang menggunakan NPWP 16 digit, jadi kawan pajak jangan salah, jangan masukin NPWP 15-nya. Seringnya gitu Mas, Iya. lupaan pakai NPWP 15. Betul, kita kan masih menganggapnya DJP online, oh kita input NPWP 15, kok kesalahan administrasi Pak, gitu kan. Ya memang karena harusnya sudah tidak menggunakan NPWP 15 digit. Jadi untuk orang pribadi silakan kawan pajak gunakan nik ya yang tadi. Lalu untuk badan atau instansi pemerintah silakan gunakan NPWP yang tadi sudah ditambahkan angka 0. Setelah itu nanti pilih link untuk perubahan password tadi mau dikirimkan kemana? Mau dikirimkan ke email atau ke nomor handphone? Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Mana yang lebih mudah silakan pilih. Tetapi email dan nomor handphone ini sudah kita log berdasarkan data yang ada di sistem kita atau yang pernah didaftarkan oleh kawan pajak ketika mendaftarkan NPWP ya atau mendapatkan EVI waktu itu. Nah, itu kita log menggunakan email dan nomor handphone tersebut. Nah, silakan nanti ketika pilih salah satu misalkan email akan muncul clue nama email apa sih yang terdaftar di kita, misalkan xxx@gmail.com ya atau a@gmail.com. Nah, itu silakan kawan pajak tuliskan alamat email tersebut, lalu nanti klik pernyataan dan sudah kirim link aktivasi. Seperti itu. Mudah aja sih kalau yang sudah punya akun DJP online tinggal memilih lupa kata sandi tadi. Jadi lupa kata sandi, nanti link aktivasi masuk ke email atau nomor HP saya. Betul. Nah, kemudian saya tinggal bikin password baru untuk Cortex ya. Ya, betul. Nanti link aktivasinya akan muncul di email kawan pajak ya. Nanti ikuti saja linknya dan silakan membuat password dengan ketentuan ada huruf besar, huruf kecil, minimal karakter 8 huruf dan juga ada tanda baca. Gitu. Jadi sekarang ada, mohon maaf ini memang agak kompleks, tujuannya tidak lain untuk keamanan para wajib pajak ya, seperti itu biar lebih aman. Nanti mungkin bisa dicoba kawan pajak yang belum punya akses Cortex tapi Betul. sudah punya DJP online. Ya, Nah, mungkin. silakan. Ya, setelah melihat live ini kan saya pengen coba masuk Cortex. Walaupun orang pribadi kan memang mungkin untuk sekarang belum terlalu terpakai, tapi tidak apa-apa kawan pajak coba saja dulu dengan yang saya jelaskan tadi. Cukup jelas ya Mas ya. Mungkin saya tambahkan juga kalau untuk yang ini ya Kak Nia ya, kalau kawan pajak yang belum yang sudah punya NPWP tapi ternyata belum pernah akses DJP online. Nah, gimana tuh? Ya. Karena nanti kalau yang belum pernah punya akses DJP online akan tidak bisa menggunakan lupa kata sandi tadi kan. Oh, nggak bisa. Iya. Nah, untuk kawan pajak yang hanya punya NPWP tapi belum pernah akses DJP online, di depan pilihannya pilih yang aktivasi akun. Aktivasi akun. Iya, kawan pajak silakan pilih yang aktivasi akun. Jadi agak sedikit berbeda ya, karena kalau belum pernah DJP online pasti nggak bisa untuk lupa kata sandi seperti itu. Jadi tergantung kawan pajak ini masuk ke kategori yang mana. Iya. Punya NPWP tapi punya DJP DJP online atau dia punya NPWP nggak punya DJP online. Betul sekali. Nah, itu tadi untuk orang pribadi yang punya NPWP sendiri ya Mas. Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas. Kalau kasusnya nih
konteksnya ini istri Baik. yang dia gabung dengan suami nih Mas. Nah, apakah istri yang gabung dengan suami itu bisa juga untuk akses Cortex Mas? Ya, sebenarnya istri bisa juga akses Cortex dengan namanya sendiri ya kawan pajak, tapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama, pastikan akun utamanya yaitu si suami udah bikin Cortex dulu. Jadi diaktifkan dulu tuh akun Cortex suami dengan cara yang tadi ya, sama. Nah, setelah itu nanti di bagian profil, bagian informasi umum, silakan kawan pajak cek di akun suaminya tadi apakah nama istri sudah terdaftar di data unit keluarga ya, atau tax family unit. Seharusnya kawan pajak kalau memang nomor kartu keluarganya sudah sinkron, itu sudah muncul otomatis sebenarnya. Nanti silakan dicek. Namun apabila belum ada, silakan kawan pajak bisa menambahkan. Dicoba di situ ada klik tambah, silakan kawan pajak isi sesuai dengan isian di formulir tersebut, lalu klik tambah. Nah, apabila masih terkendala, kemarin masih ada yang belum bisa masuk. Nah, biasanya ini terkendala di Disdukcapil, Mbak Nia. Ya, jadi kawan pajak silakan sinkronkan dulu mungkin ya, berkoordinasi dengan Disdukcapil, atau mungkin kemarin juga ada kasusnya ternyata memang nomor kartu keluarganya beda. Oh, beda sama suami ya, beda. Betul. Nah, kalau nomor kartu keluarga beda ini mohon maaf memang tidak bisa dimasukkan di tax family unit. Jadi silakan jadi satu kartu keluarga dulu kalau yang memang ingin NPWP-nya gabung. Nah, nanti dimasukkan di tax family unit. Nah, baru nanti silakan setelah tadi kita pastikan ya di family tax unit itu udah ada nih nama istrinya, baru si istri membuka Cortex DJP lagi, nanti pilih di yang registrasi only ya, jadi hanya registrasi saja. Nanti kita tinggal ikutin isiannya, lalu sudah nanti bisa akses juga untuk Cortexnya dengan nama istri sendiri. Soalnya kan ada juga nih Mbak Nia yang istri gabung NPWP suami tapi punya perusahaan, itu banyak juga yang seperti itu. Nah, itu kan perlu akses sendiri kan. Nah, caranya adalah dengan cara yang tadi. Seperti itu. Jadi memang pada dasarnya di perpajakan itu satu keluarga satu kesatuan ya Mas. Betul. Nah, mungkin suami selaku kepala keluarga ini harus mendaftarkan seluruh anggota keluarganya di Cortex gitu. Jangan lupa itu juga kan. Kalau dulu kan mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau dulu belum ada tuh tax family unit kawan pajak. Nah, kalau di Cortex ini betul seperti kata Kak Nia harus didaftarkan seperti itu. Oke Mas. Nah, itu tadi terkait dengan proses registrasinya. Ya, nah, sekarang nih Mas, ada pertanyaan lagi nih. Kan kita tahu nih nantinya mungkin ya hampir seluruh administrasi perpajakan, kegiatan perpajakan itu kita bisa menggunakan Cortex. Ya. Nah, apakah di dalam Cortex ini terdapat otorisasi Mas? Nah, misalkan nih kalau semua dokumen itu kan sebenarnya ada otorisasi dari pihak berwenang ya Mas ya. Ya, mungkin seperti tanda tangannya. Nah, kalau di Cortex ini konsepnya seperti apa Mas? Baik. Kalau kita dari istilahnya kertas manual berpindah ke digital kan, ini keamanannya bagaimana nih gitu kan. Nah, itu juga ada kawan pajak. Jadi pengganti tanda tangan, istilahnya pengganti tanda tangan basah ini adalah yang disebut dengan kode otorisasi ya. Dan kode otorisasi ini yang perlu diingat hanya dimiliki oleh orang pribadi ya, orang pribadi. Bagaimana caranya? Nah, setelah tadi kawan pajak berhasil mendaftarkan akun Cortex-nya, sudah berhasil masuk ke halaman login, sudah berhasil masuk ke halaman depan Cortex ya dengan nama wajib pajak pribadi di depannya. Kawan pajak jangan lupa untuk membuat kode otorisasi. Nah, kode otorisasi ini nanti bisa diakses ya di menu portal saya. Nanti tinggal permintaan kode otorisasi. Permintaan kode otorisasi ini nanti kawan pajak akan diminta untuk menginput paspres yang diinginkan. Nah, paspres ini nanti akan selalu diminta setiap kali kita membutuhkan kode otorisasi itu. Gitu. Jadi misalkan penandatanganan SPT, penandatanganan faktur, bukti potong dan segalanya yang butuh otorisasi nanti akan diminta memasukkan paspres ini. Nah, paspresnya ketentuannya masih sama, huruf besar, huruf kecil, 8 huruf dengan tanda baca. Jadi setelah membuat ini kawan pajak jangan lupa, jangan lupa dicatat. Walaupun juga nanti misalkan ya kalau lupa bisa sih permintaan ulang di menu kode otorisasi ini. Nah,
ini yang mungkin perlu dijaga juga ya kawan pajak. Kode otorisasi ini kan sifatnya pribadi gitu ya. Iya. Silahkan kawan pajak atur sendiri untuk pengaturan keamanannya seperti apa agar nanti tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang seperti itu. Oke, Ya. jadi setiap wajib pajak orang pribadi khususnya Ya, dia hanya harus untuk orang mengajukan pribadi. saja, dia harus mengajukan kode otorisasi. Betul, harus mengajukan kode otorisasi untuk dapat nanti memberikan tanda tangan atau otorisasi pada setiap dokumen. Seperti itu. Baik Mas, cukup jelas Mas. Nah selanjutnya nih, Mas, kalau kita dengar-dengar nih ada istilah baru, khususnya ini untuk wajib pajak badan. Nah istilahnya itu impersonate. Impersonate. Nah sebenarnya impersonate ini apa sih Mas? Oke, kalau secara diartikan kan impersonate ini bahasa asing ya. Oke, Impersonate bahasa itu Inggris ya. Iya, diartikan menjadi kan menyerupai. Nah, ini memang istilah yang baru kawan pajak ya. Di sebelumnya tidak ada nih istilah impersonate. Nah, sebenarnya apa sih impersonate ini? Jadi mulai 1 Januari 2025 di Cortex ini segala kewajiban perpajakan badan atau instansi pemerintah itu dilaksanakan melalui akun pribadi PIC. PIC apa Ya, PIC Mas? PIC itu person in charge atau misalkan di badan itu person in charge kalau diartikan itu orang yang bertanggung jawab ya. Nah, yang bertanggung jawab di badan misalkan apa sih misalkan di PT? Nah, itu direktur atau direktur utama yang didaftarkan kawan pajak ketika mendaftar dulu ya direkturnya. Lalu untuk instansi pemerintah misalkan kepala atau ketua ya yayasan seperti itu. Cuma satu ya berarti PIC. Cuma satu. Untuk dari konteks ini kita ambil data dari DJP Online dulu ketika mendaftarkan. Nah, ini kawan pajak harus ini ya, kita cek lagi siapa PIC-nya nanti. Nah, silakan PIC mendaftarkan Cortex, lalu nanti di menu Cortex itu di nama PIC di bawahnya itu bisa kita pilih nama badan atau instansi yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, nanti ketika memilih dari akun tersebut itu kita bisa melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan si PT atau instansi pemerintah tersebut dari akun direktur. Jadi sekarang akun badan atau instansi pemerintah itu hanya mungkin bisa ngedraft, membuat draft bukti potong, draft faktur atau draft SPT ya Mbak Nia ya. Tapi untuk otorisasi tadi, nah itu harus menggunakan login dari akun direktur atau PIC-nya masing-masing. Oke, jadi Seperti buat itu, Mbak bukti Nia. potong, faktur pajak, Betul. apa SPT itu harus pakai Ya. orang pribadi ya. Yang membutuhkan kode otorisasi tadi, karena Oke. kan kode otorisasi hanya bisa diakses oleh orang pribadi. Nah, makanya kita aksesnya dari si akun PIC tersebut. Oh iya. Gitu. Terus nih Mas, Iya. kalau direktur itu kan tadi bisa ditunjuk sebagai PIC ya, Iya. seperti itu. Nah kadang-kala kan direktur ini nggak bisa mengurus semuanya nih Mas. Iya. Biasanya kan dia punya karyawannya atau mungkin konsultan pajak Baik. untuk membantu dalam proses mungkin pelaporan SPT dan lain sebagainya. Nah konsepnya seperti apa tuh Mas kalau misalkan direktur mau ngasih wewenang nih buat karyawannya? Iya. Jadi nanti di Cortex disediakan menu Mania itu ada wakil atau kuasa saya ya. Jadi PIC bisa menunjuk wakil atau kuasa seperti karyawan atau konsultan pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya tersebut. Jadi bisa diwakilkan ada di Cortex. Seperti itu. Seperti itu. Berarti nggak harus sharing password lagi ya Mas ya? Ya, nanti itu silakan dikoordinasikan mengenai tingkat keamanan dan ditimbang-timbang. Apabila sibuk bisa dikuasakan atau ditunjuk wakilnya seperti itu. Oke Mas. Nah untuk selanjutnya nih Mas, tadi kan mulai tahun ini kita sudah memakai Cortex ya untuk masa pajak Januari. Ya. Nah untuk aplikasi-aplikasi yang sebelumnya sudah ada nih Mas, nah apakah itu masih bisa digunakan lagi? Nah, baik kawan pajak, untuk aplikasi yang dulu yang lama ya seperti DJP Online, di web e-faktur, aplikasi e-faktur desktop, nah itu sebenarnya masih bisa digunakan, tapi hanya untuk masa pajak 2024 ke bawah. Nah, untuk masa pajak mulai Januari 2025, kawan pajak hanya bisa menggunakan Cortex.
Seperti gitu. itu. Iya. Jadi cut off-nya Januari 2025. Betul, masih pajak Januari 2025 ke atas sudah pakai Cortex semua. Kalau mau pembetulan SPT juga kita masih pakai aplikasi yang lama ya. Betul. Tahun yang belakang itu ya. Iya, karena tahun yang di bawah 2005 masih pakai aplikasi lama, berarti untuk pembetulan juga masih pakai aplikasi lama. Namun memang kemarin sempat ada pengecualian ya, kawan pajak, kita bikin pengecualian khusus untuk pembuatan faktur pajak keluaran saja. Khusus untuk pembuatan faktur pajak keluaran saja yang 2025 itu bisa di aplikasi e-faktur desktop. Tapi selain itu sudah menggunakan Cortex semua. Seperti itu. Ya. Jadi untuk khusus faktur pajak ya, khusus Ya, PPN pembuatan ini faktur pajak keluaran aja ya. keluaran aja, kawan pajak masih bisa menggunakan aplikasi e-faktur. Ada dua pilihan ya, mau Ya, Cortex boleh, mau boleh, aplikasi bisa. e-faktur juga boleh. Iya, nanti di datanya akan dimigrasikan secara berkala oleh tim dari kantor pusat seperti itu. Oke, baik Mas. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari PKP yang dia merupakan pedagang eceran Mas, atau retail, nah seperti itu. Nah, mereka kan melakukan transaksi, melakukan penjualan ya misalnya kepada konsumen akhir. Nah, apakah ada perbedaan dalam pelaporan SPT pedagang eceran ini ya? Mas? Nah, itu juga mungkin tadi perubahan yang lumayan yang ada ya di Probis SPT ini, salah satunya ini Mbak Nia, yang faktur pajak pelaporan SPT masa PPN untuk pedagang eceran. Kan biasanya hanya tinggal input ya di SPT masa PPN itu di faktur pajak yang digunggung berapa gitu kan. Nah, perubahannya sebenarnya hanya saat ini kita harus mengisi format XML dulu. XML? Ya, format XML ya kawan pajak. Jadi ada rincian yang perlu diisi. Misalkan ada 10 transaksi, nah silakan masukkan di XML tersebut. Nah, nanti akan dijumlah secara otomatis, kita upload ke SPT masa PPN. Jadi tidak bisa hanya nulis jumlah gelondongannya saja, tapi sekarang ada format XML yang harus diisi kawan pajak di SPT masa PPN. Tetap di SPT masa PPN, cuma ada tabel format XML yang harus diisi. Itu aja sih perbedaannya. Ya. Pakai mekanisme impor XML. Betul. Ya. Nah, kemudian nih Mas, kalau untuk pembayaran ya, mungkin ya kita beranjak ke pembayaran ya. Nah, apakah ada perbedaan nih Mas terkait dengan pembayaran pajak atau terkait dengan pembayaran tunggakan nih? Penerimaan pajak kalau di dalam Cortex ini. Oke, kalau tadi kan kita sempat bahas dikit ya. Jadi pembayaran itu sekarang kawan pajak ada yang bisa dibikin secara mandiri, ada yang tidak ya. Khusus untuk pelaporan SPT, kawan pajak silakan membuat billingnya itu dari menu yang bayar dan lapor tadi. Jadi akan dibuatkan secara otomatis oleh sistem di menu pelaporan. Nah, untuk tunggakan pajak mungkin yang berbeda sekarang kan, kalau tunggakan pajak nanti akan langsung muncul Nia dan kawan pajak ya, langsung muncul di Cortex Bapak Ibu sekalian atau kawan pajak sekalian. Nah, nanti kita bisa memilih tunggakan pajak mana yang mau kita bayar dan jumlahnya pun kita bisa sesuaikan. Misalkan dari 500.000, oh saya mau nyicil dulu 250.000, bisa. Atau dari 4 ini saya cuma mau bayar 3 dulu, bisa. Jadi perubahannya mungkin di situ untuk pembayarannya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin kode billing, nggak perlu masukin lagi nomor STP-nya, SKPKB-nya seperti itu ya Mas ya. Untuk menghindari kesalahan, makanya kita sediakan menu tersebut. Jadi kita tinggal pilih tunggakan pajaknya, kita tidak perlu repot pilih KJP dan KJS-nya ya kawan pajak, tinggal dipilih dan dibuat kode billingnya saja. Oke. Kalau untuk jangka waktu pembayaran? Oh, jangka waktu pembayarannya billing itu kalau dulu agak lama, ke 30 hari ya, kalau sekarang hanya 7 hari kawan pajak. Setelah itu expired. Setelah itu expired. Ya, harus buat billing lagi kalau ya. Betul. Singkat ya 7 hari ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lupa nih Mas, kode billing, kita kan udah buat kode billing nih, tapi saya lupa nih mau naruh kode billingnya di mana. Nah, itu kita bisa cek gak Mas di dalam Cortex-nya? Betul, di Cortex itu juga tersedia menu daftar yang belum dibayar ya. Jadi daftar yang belum dibayar, kode billing kita mana aja. Nah, kita bisa lihat nih, oh ini kita belum bayar, ini belum ini expired. Nah, itu ada juga disediakan oleh Cortex. Seperti itu. Jadi nggak perlu bikin kode billing baru lagi, kita cukup cek melihat di situ kode billing mana yang masih aktif. Nah, nanti silakan digunakan. Seperti itu kawan pajak. Itu tadi terkait dengan proses pembayaran ya Mas ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Mas, mungkin karena kita udah lebih dari 30 menit ya di sini ya. Kita kasih lebih ya. Kasih lebih. Nah, ini terkait dengan layanan administrasi Mas. Nah, kalau katanya tadi kan sudah Mas yang jelaskan ya, kita kan bisa mengajukan proses permohonan itu kan melalui sistem sekarang.
apakah ada proses otomatisasi Mas terkait dengan layanan administrasi perpajakan ini? Oke, ya. Jadi sekarang mungkin pelayanannya agak dipercepat gitu ya Mbak Nia dengan otomatis tadi. Seperti contohnya itu untuk layanan suket ya yang dulu ada di JP Online, sekarang juga udah ada di Cortex, validasi PHTB dan juga SKF itu juga beberapa ada yang layanan tersebut otomatisasi. Jadi nanti kawan pajak tinggal mengajukan lewat Cortex dan setelah mengisi alur kasus dengan benar ya kawan pajak nanti itu bisa langsung mendapatkan hasilnya di situ. Nah, untuk permohonan yang tidak otomatisasi seperti kayak permohonan bukuan dan lain-lain ya yang perlu di penelitian dulu, itu nanti kawan pajak bisa memantau apakah layanan tersebut sudah selesai atau masih dalam proses. Seperti itu, ada nanti dashboardnya juga Mbak. Jadi ada layanan-layanan yang dia langsung otomatis dari sistem ya, kita ngajuin langsung dapat produk hukumnya. Layanan apa aja Mas misalnya? Ya itu tadi validasi PHTB, SKF dan juga suket PP 55 yang contohnya itu seperti itu. Baik kawan pajak, mungkin sudah panjang ya kita membahas serba-serbi terkait dengan Cortex ya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan tadi bisa membantu kawan pajak yang ada di rumah terkait dengan pelaksanaan administrasi perpajakan seperti itu ya Mas ya. Mungkin kita akhiri ya Mas ya di sini dengan kalau kita ada kesempatan lain yang belum dibahas hari ini mungkin bisa kita bahas nanti di live IG berikutnya di @pajak_taman_sari. Ya, jangan lupa follow dulu kawan pajak di @pajak_taman_sari. Sebagai penutup Mas ada pantun? Mbak Nia aja kamu itu silakan. Oke, mungkin pantunnya sama ya. Bunga mawar, bunga melati, harum semerbak di pagi hari. Cukup sekian live kali ini. Semoga sukses selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih.